Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rahmat Saifullah, Erna Sinulinda, Widya Solma, Hilda Almonda. Kami akan menjelaskan mengenai pesawat terbang. Baiklah, di sini saya Widya Solma ingin menjelaskan mengenai pengertian pesawat terbang. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian pesawat terbang. Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap atau disebut juga sebagai fixed wing, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri. Secara umum, pesawat terbang ini disebut dengan pesawat udara atau airship. Dan secara sederhananya, pesawat ini juga dapat dikatakan sebagai kendaraan yang mampu terbang di atmosfer atau udara. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah pesawat terbang. Pesawat pertama yang berhasil terbang adalah pesawat terbang layang. Pesawat terbang layang ini awalnya tidak memiliki mesin dan sangat sulit untuk dikontrol. Pesawat terbang layang yang pertama kali ini meluncur dari bukit-bukit tinggi dan melayang di udara hingga sampai ke tanah dan dirakit oleh Sir George Miles. Lalu pada tahun 1890, Orville dan Wilbur Wright bekerja di toko sepeda. Mereka memiliki rasa ketertarikan akan dunia penerbangan. Mereka mempelajari mekanisme sepeda yang bisa diterapkan untuk pesawat, lalu membuat pesawat terbang layang yang dimodifikasinya. Yaitu pada tahun 1899, mereka merangkai layang-layang dengan 2 sayap besar. Pada akhirnya pada saat itu mereka menemukan cara untuk mengontrol kemudi pesawat. Mereka membuat pesawat dengan membuat ekor pesawat dan sirip pada sayap yang tujuannya untuk mengontrol arah dan ketinggian pesawat. Lalu pada tahun 1903, Wright bersaudara sukses menerbangkan pesawat dengan penumpang. Pesawat mengudara selama 36 menit 12 detik. Wright bersaudara ini menciptakan pesawat dengan 12 mesin tenaga kuda buatan sendiri. Lalu selanjutnya, Wright bersaudara ini berhasil membuat pesawat yang dapat terbang lebih dari 1,5 jam pada tahun 1908. Selanjutnya yaitu kecelakaan pesawat terbang pertama terjadi pada tahun 1908, tanggal 17 September. Pada saat itu, Letnan Militer Amerika Thomas A. Selfridge menjajal kemampuan pesawat buatan Wright bersaudara ini untuk keperluan militer. Ia menumpang pesawat tersebut dengan override. Mereka terbang setinggi 22 meter dan ketika baling-baling mendadak rusak, pesawat tersebut jatuh sehingga menewaskan Thomas dan melukai Overwright. Overwright yang bersaudara ini tidak mengenal kata menyerah, sehingga mereka dapat menemukan pesawat militer pertama di dunia. Selanjutnya yaitu kategori dan klasifikasi pesawat terbang. Yang pertama yaitu lebih berat dari udara. Pesawat terbang yang lebih berat dari udara disebut dengan aerodin. Yang masuk dalam kategori ini adalah autogiro, helikopter, girokopter, dan pesawat bersayap tetap. Pesawat bersayap tetap menggunakan mesin yang berupa mesin piston atau disebut dengan baling-baling, dan mesin turbin yang disebut dengan jet atau turboprop. Ini tujuannya untuk mendapatkan hasil dorongan yang menggerakkan pesawat, dan pergerakan udara di sayap menghasilkan gaya dorong ke atas sehingga membuat pesawat dapat terbang. Selanjutnya yaitu lebih ringan dari udara. Pesawat terbang yang lebih ringan dari udara ini disebut dengan aerostat. Kategori pesawat yang termasuk aerostat ini yaitu kapal udara dan balon. Ini menggunakan
Aerostat ini menggunakan gaya apung untuk terbang di udara seperti yang digunakan kapal laut agar dapat mengapung di atas air. Pesawat terbang ini menggunakan gas seperti helium, hidrogen, atau udara panas dan menghasilkan gaya apung. Selanjutnya yaitu teori pesawat terbang dapat terbang. Yang pertama yaitu teori Weck, yang mana setiap sesuatu yang menempati ruang memiliki massa. Setiap massa yang terpengaruh oleh medan gravitasi memiliki berat. Tentunya setiap komponen pesawat terbang, mulai dari rangka pesawat, penumpang, sampai dengan bagasi, tentu menambah berat pesawat terbang tersebut. Teori Weck ini, atau juga disebut dengan gaya berat, selalu menarik segala sesuatu ke pusat gravitasi bumi. Lalu yang kedua yaitu teori lift. Teori lift ini pesawat terbang dapat mengudara karena ditahan oleh gaya angkat atau lift neto yang dihasilkan seluruh badan pesawat. Lift ini dihasilkan karena adanya aliran udara udara dibelokkan ketika mengalir melewati sayap pesawat tersebut. Lalu yang ketiga yaitu teori Newton. Untuk setiap aksi akan ada reaksi yang sama besar pada arah yang berlawanan dari aksi tersebut. Misalnya ketika pesawat terbang dan ketika sayapnya melakukan pembelokan, maka di sana akan adanya reaksi yaitu aliran udara. Selanjutnya yaitu teori Henry Coanda. Beliau menemukan suatu fenomena bahwa aliran fluida cenderung menempel ke permukaan di dekatnya. Artinya, aliran udara itu tidak menembus begitu saja, tetapi akan mengikuti bentuk permukaan yang ada di dekatnya. Selanjutnya, yaitu efek Bernoulli. Menurut efek Bernoulli ini, pesawat dapat terbang karena apabila kecepatan aliran di bagian bawah sayap pesawat lebih kecil daripada kecepatan aliran udara yang ada di bagian atas sayap pesawat tersebut. Selanjutnya yaitu teori the rotating ball. Menurut teori ini pesawat dapat terbang disebabkan karena adanya perbedaan kecepatan di antara dua permukaan sehingga terjadi perbedaan tekanan dan pesawat dapat terbang. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilda Monda. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep hukum fisika dalam pesawat terbang. Yang pertama yaitu kinematika dengan analisis vektor, di mana pesawat terbang yang hendak terbang dan mendarat menggunakan metode vektor. Pesawat juga biasanya melakukan GLB atau gerak lurus beraturan. Setelah lepas landas, pesawat biasanya bergerak dalam garis lurus dengan tarif tetap. Meskipun demikian, pesawat juga berubah arah saat sampai di bandara tujuan, yaitu di mana dengan sistem vektor yang dikalibrasi dengan komputer navigasi pesawat, pilot dapat memantau arah pendaratan pesawat. Jadi tidak pernah ada pesawat yang tersesat di tempat lain. GPS dan radar ini adalah aplikasi vektor dan teknologi. Selanjutnya yaitu hukum Bernoulli tentang kekuatan angkat sayap pesawat. Yaitu kita ketahui di mana persamaan Bernoulli ini berkaitan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik, yaitu titik 1 dan juga titik 2 aliran fluida dengan tipe densitas. Persamaan ini berasal dari keseimbangan energi mekanik, yaitu di mana energi mekanik ini yaitu energi kinetik ditambah dengan energi potensial dan juga tekanan. Yaitu di mana rumusnya di sini tekanan ditambah dengan energi kinetik ditambah dengan potensial energi sama dengan konstan. Dapat kita ketahui yaitu P adalah tekanan, Rho adalah massa jenis fluida, V adalah kecepatan fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Bagian sayap pesawat memiliki ujung belakang yang tajam dan sisi atas yang lebih berdencit daripada sisi bawah. Bentuk ini membuat kecepatan aliran udara melalui permukaan atas lebih besar daripada kecepatan aliran udara melalui permukaan bawah pada saat pesawat sedang lepas landas, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat pesawat akan berangkat, maka tekanan udara di bagian bawah lebih besar daripada tekanan udara di bagian atas. Yang ketiga
yaitu tentang gesekan. Di mana kita ketahui gaya gesekan adalah gaya yang timbul karena adanya gaya yang menarik benda dan arahnya berlawanan. Gaya gesek dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Fg sama dengan mu dikali N, di mana Fg ini adalah gaya gesek, mu adalah koefisien gesekan, dan N adalah gaya normal. Koefisien gaya gesekan ini terdiri dari dua, yaitu di sini koefisien gerak statis, koefisien gesek statis, dan juga koefisien gesekan kinetik, di mana koefisien gesekan statis digunakan jika benda dalam keadaan diam. Besarnya gesekan statik dapat ditentukan melalui persamaan berikut, yaitu Fs sama dengan mu s dikali N. Yang kedua yaitu koefisien gesekan kinetik. Koefisien gesekan kinetik digunakan jika benda dalam keadaan bergerak. Besar gaya gesek kinetik dapat ditentukan melalui persamaan sebagai berikut, yaitu Fk sama dengan mu k dikali N. Hubungan gesekan dengan hukum Newton adalah sebagai berikut, yaitu F dikurang Fg sama dengan M dikali A, dengan Fg sama dengan mu dikali Mg. Baiklah, selanjutnya itu 4. Newton. Di pesawat menggunakan hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga berbunyi, jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda lain tersebut memberikan gaya pada benda pertama, yang berukuran sama tetapi berlawanan. Hukum Newton ketiga sering juga disebut dengan hukum aksi dan reaksi. Tekanan prinsip perubahan momentum saat udara dibolakkan oleh bagian bawah sayap pesawat. Dari prinsip aksi-reaksi, gaya yang muncul di bagian bawah sayap yang besarnya sama dengan gaya yang diberikan sayap untuk membelokkan udara. Dalam hal ini yang dimaksud adalah gerakan atau tekanan udara yang berasal dari permukaan bagian atas airfoil, bentuk sayap, yang menekankan airfoil ke bawah dengan tekanan ribuan ton udara. Sehingga karena di bagian bawah airfoil tertekan oleh ribuan ton airfoil. Selanjutnya itu efek Quanada. Di sini efek Quanada adalah kecenderungan tekanan cairan untuk selalu terhubung ke permukaan lengkungan yang berdekatan. Prinsip tersebut dinamakan oleh seorang ahli Rumania, Hendrik Quanada, yang pertama kali mengenali penggunaan fenomena ini untuk mengembangkan pesawat terbang. Gaya ini merupakan teori mengapa pesawat bisa terbang tinggi, padahal terbuat dari besi. Rahasia terbang tinggi terletak pada sayapnya. Proses mekanis pada sayap terbang ini seperti selembar kertas yang bagian atasnya diledakkan lalu dibengkokkan. Hukum Quanda efek diterapkan pada beberapa pesawat. Salah satunya adalah produk Antonov AN-74 dengan konstruksi sayap tinggi yang dilengkapi dengan dua mesin jet atau kipas turbo yang dipasang relatif tinggi di atas sayap. Pesawat ini menerapkan prinsip Quanada efek untuk mendapatkan gaya angkat ekstra pada sayapnya. Dengan Quanda efek, pesawat AN-74 memiliki kemampuan stall, short take-off landing, mendarat dan mengudara dari runway yang tidak mulus sekalipun. Selanjutnya itu kinematika gerak linear. Dalam pembahasan kali ini kita membahas tentang gerak lurus berubah tidak beraturan. Suatu benda dikatakan mengalami perubahan gerak lurus secara tidak teratur jika kecepatan bertambah atau berkurang. Persamaannya adalah Ft sama dengan F0 tambah A per T kali T. Ft sama dengan kecepatan akhir benda, F0 kecepatan awal benda, A percepatan benda, T sama dengan waktu tempuh. Sedangkan persamaan yang digunakan untuk menentukan jarak yang ditempuh suatu benda dalam kurun waktu tertentu adalah St sama dengan F0 kali T ditambah setengah AT per T pangkat 2. St sama dengan jarak tempuh benda, F0 sama dengan kecepatan awal benda, A percepatan benda, T waktu tempuh. Penerapan ilmu fisika pada gaya angkat sayap pesawat forklift pada sayap
pesawat terbang menggunakan persamaan Bernoulli. Penampang sayap pesawat terbang memiliki ujung belakang yang lebih tajam dan sisi lebih tajam melengkung daripada sisi bawah. Bentuk ini menyebabkan aliran udara di bagian atas lebih besar daripada bagian bawah. F1 lebih besar daripada F2. Baik, saya Erna Sinulinda akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang prinsip kerja pesawat. Nah, kenapa pesawat bisa terbang? Hal tersebut bisa terjadi karena didasari oleh 3 prinsip, yaitu yang pertama persamaan Bernoulli, yang kedua hukum Newton 3, yang ketiga yaitu tekanan udara. Nah, yang pertama yaitu persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli ini merupakan persamaan pada mekanika fluida yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan kecepatan, tinggi, permukaan zat cair atau luas permukaan zat cair, dan tekanannya. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, yaitu ada dua luas penampang yang berbeda. Pada luas penampang yang lebih kecil, kecepatannya lebih tinggi dan tekanannya lebih rendah. Sedangkan pada luas penampang yang lebih besar, kecepatannya lebih rendah dan tekanannya lebih tinggi. Nah, prinsip ini di dalam pembuatan atau desain sayap pesawat ini didasarkan pada prinsip ini. Nah, lihat bagian sisi bawah dari sayap pesawat itu lurus, sedangkan sisi bagian atasnya itu lebih panjang, melengkung. Nah, maka kecepatan yang ada di atas lebih tinggi dibanding kecepatan yang bawah. Kenapa hal demikian terjadi? Karena dalam waktu yang bersamaan udara harus sama-sama sampai pada titik ini gitu. Agar untuk mencapai titik ini dengan waktu yang bersamaan, maka dibutuhkan kecepatan yang bagian atas ini lebih tinggi gitu. Jadi kecepatan yang di atas lebih tinggi, maka tekanannya lebih rendah. Sebaliknya, pada sisi bawah tekanannya lebih tinggi dan kecepatannya lebih rendah gitu. Hal tersebut dapat menyebabkan pesawat terangkat. Nah, yang kedua yaitu hukum Newton 3. Hukum Newton 3 ini berbunyi, setiap aksi atau daya akan mendapat reaksi yang berlawanan arah dan sama besar. Lihat di sini ada 4 gaya, yaitu yang pertama tenaga atau gaya dorong. Ini diakibatkan oleh mesin pesawat. Nah, yang di bawah ini itu berat pesawat yang diakibatkan oleh gaya gravitasi, sedangkan pada daya angkat ini diakibatkan oleh bentuk pesawat atau seperti yang tadi desain sayap pesawat terbang. Nah, sedangkan tahanan udara ini diakibatkan oleh gesekan udara. Nah, keempat gaya ini harus seimbang gitu. Nah, pada penerbangan yang stabil, jumlah dari gaya yang berlawanan ini harus sama dengan 0. Tidak akan ada ketidakseimbangan dalam penerbangan yang stabil dan lurus gitu. Jadi, hal ini berlaku pada penerbangan mendatar, mendaki, ataupun menurun. Nah, selanjutnya yaitu tekanan udara. Tekanan udara merupakan salah satu parameter cuaca yang berpengaruh pada dalam penerbangan. Hal ini dikarenakan tekanan sangat diperlukan untuk menentukan pola pergerakan massa udara yang dapat digunakan sebagai bahan analisa ketika pesawat lepas landas dan landing. Ketika ketinggian meningkat, maka tekanan akan berkurang karena berat udara akan berkurang. Sebaliknya, makin ke bawah, maka tekanan udara makin besar. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena jika jarak benda itu sangat dekat dengan permukaan bumi, maka gaya gravitasinya itu akan besar gitu.